Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan kisah tragis antara Kain dan Habel. Kisah yang menggambarkan betapa cepat dosa yang dibiarkan tumbuh bisa berbuah pada kehancuran dan kematian. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kain yang iri hati kepada saudaranya menolak suara Tuhan dan akhirnya membunuh Habel di ladang. Firman Tuhan kepada Kain, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, kata berteriak di sini menggambarkan suatu seruan keadilan. Meskipun Habel sudah mati, Allah mendengar suara darahnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi dari pandangan Allah. Darah Habel berseru menuntut keadilan, dan Allah menjawabnya dengan hukuman atas Kain. Namun, di balik kisah keadilan ini, kita menemukan bayangan kasih karunia Allah yang jauh lebih besar. Sebab dalam perjanjian baru, penulis Ibrani membandingkan darah Habel dengan darah Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 24 berkata, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel berseru menuntut pembalasan, tetapi darah Kristus berseru memohon pengampunan. Saudara, di Taman Eden manusia berdosa, dan darah pertama yang tercurah di bumi adalah darah manusia yang tak bersalah. Tetapi di Golgota, darah terakhir yang tercurah adalah darah Kristus, Anak domba Allah yang tanpa dosa, yang menanggung kesalahan manusia. Darah Habel membawa kutuk bagi pembunuhnya, tetapi darah Yesus membawa keselamatan bagi mereka yang membunuhnya. Inilah rahasia kasih karunia Allah, keadilan dan kasih bertemu di kayu salib. Kain melarikan diri dari hadapan Allah dengan rasa takut dan terkutuk. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus dapat datang kepada Allah dengan hati yang tenang, karena darah Yesus telah menyucikan hati nurani kita dari rasa bersalah. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Darah itu masih berbicara hari ini, bukan menuduh, tetapi memulihkan, bukan menghukum, tetapi menebus. Saudara, mungkin ada dosa di masa lalu yang masih membuat kita merasa tertuduh. Namun ketahuilah, suara darah Kristus lebih kuat dari semua tuduhan. Ia berbicara di hadapan Bapa setiap hari menyatakan, aku telah menebusnya, ia milikku. Kasih karunia Kristus membungkam suara penyesalan dan membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam pengampunan yang sejati. Apakah saudara masih hidup dalam rasa bersalah karena dosa masa lalu? Apakah saudara percaya bahwa darah Kristus telah menebus dan memulihkan saudara sepenuhnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena darah-Mu berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah-Mu bukan menuntut hukuman, tetapi membawa pengampunan dan pemulihan bagi yang percaya. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan sucikan kami dari setiap kesalahan masa lalu. Ajar kami untuk hidup dalam damai dan kebebasan sebagai orang yang sudah Engkau tebus. Biarlah suara kami kini menjadi kesaksian tentang kasih
dan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Penebus yang hidup, kami berdoa. Amin.